Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 18 Neurologi. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang peran patologi klinik dalam analisis klinis dan prognostik penyakit leukemia. Perkenalkan, nama saya Luis Laurencia Siringoringo dengan NIM 3 digit terakhir 216. Saya sendiri akan menjelaskan tentang latar belakang. Next. Nah, berikut ada 3 pembagian bab yang kami buat, berisi masing-masing babnya berisi poin-poin. Next. Yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang, apa itu leukemia, definisinya, dan hal-hal pokok apa saja yang akan dibahas tentang presentasi ini. Yang pertama, leukemia merupakan kanker yang terjadi pada sel-sel batang di sumsum tulang, yaitu sel-sel muda yang biasanya berkembang menjadi sel darah merah, sel darah putih, atau trombosit. Ketika seseorang menderita leukemia, sumsum tulang memproduksi sel darah yang tidak normal dan tidak mati ketika seharusnya, seperti halnya sel yang sehat. Sel-sel abnormal ini akan menumpuk di sumsum tulang dan menghambat perkembangan sel darah normal. Hampir semua leukemia dimulai di sumsum tulang dan biasanya menyebar ke darah. Leukemia sendiri biasanya didiagnosis dengan menganalisis sampel darah pasien melalui tes hitung darah lengkap atau CBC, atau pemeriksaan mikroskopis darah, atau dengan menggunakan flow cytometry. Pemeriksaan sumsum tulang juga sering dilakukan bersama dengan tes darah karena memberikan informasi tambahan yang membantu dalam diagnosis dan keputusan pengobatan. Dan hampir selalu dimulai di sumsum tulang belakang dan dapat menyebar. Next. Oke, untuk bagian tujuan akan saya lanjutkan, tapi sebelumnya perkenalkan nama saya Niko Mancika Alia Trisnati Indira Putri Sujana dengan digit NIM terakhir 128. Lalu di sini ada 3 jenis tujuan. Yang pertama adalah tujuan penulisan, yaitu untuk memahami penelitian dan perdebatan terkait serta merangkum pengetahuan tersebut dalam sebuah laporan. Lalu yang kedua ada tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran klinikopatologi dalam diagnosis dan prognosis leukemia. Adapun juga tujuan khusus. Yang pertama, melalui klinis pada leukemia. Lalu yang kedua, dapat dijelaskan 4 metode diagnosis dalam patologis klinis leukemia. Dan yang ketiga, dijelaskan berbagai faktor prognostik yang diperlukan untuk mendiagnosis leukemia. Dan yang keempat, dijelaskan peran patologi klinis dalam obatan leukemia. Lalu yang terakhir, ada diskusi, inovasi, dan tantangan masa depan dalam patologi klinis leukemia. Next. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Kalisa Inandira dengan nomor NIM terakhir 170. Leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang diproduksi pada bagian dalam sumsum tulang. Ketika fungsi sumsum tulang terganggu, sel darah putih yang dihasilkannya berubah dan tidak mampu lagi menjalankan perannya secara efektif. Next slide. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aurel Limanuela dengan 3 digit NIM terakhir 148. Yang pertama yaitu leukemia limfoblastik akut atau ALL. Leukemia limfoblastik akut adalah jenis kanker darah yang menyerang sel darah putih muda yang belum matang. Sel-sel ini tumbuh tidak terkendali dan berbeda dari sel darah putih normal. Klasifikasi French American British atau FAB membagi ALL menjadi 3 kelas, yaitu L1, L2, dan L3 berdasarkan perbedaan morfologinya. Sel L1 bersifat homogen, tidak memiliki vakuola dengan inti bulat dan mengandung sitoplasma. Sedangkan sel L2 lebih besar dibandingkan sel L1. Sel ini memiliki inti yang tidak teratur dan sitoplasma yang bervariasi. Kemudian sel L3 berbentuk homogen dengan inti bulat dan sitoplasma yang mengandung vakuola. Next slide. Kemudian ada leukemia myeloid akut atau AML. Leukemia jenis ini adalah jenis kanker langka yang mempengaruhi sumsum tulang dan darah. Kanker ini biasanya terjadi ketika gen atau kromosom mengalami mutasi atau perubahan. AML umumnya menyerang orang yang berusia 60 tahun ke atas, tetapi bisa juga terjadi pada orang dewasa muda dan anak-anak. AML adalah kanker yang agresif dan bisa mengancam jiwa. Namun, pengobatan pada masa sekarang ini dapat membantu penderita AML hidup lebih lama. Ada beberapa subtipe AML. Semua subtipe ini mempengaruhi kadar sel darah, tetapi masing-masing menyebabkan gejala yang berbeda dan merespons pengobatan dengan cara yang berbeda pula. Dokter patologi medis menentukan subtipe AML dengan memeriksa sel-sel kanker di bawah mikroskop. Subtipe AML ini dibagi menjadi beberapa bagian yang berdasarkan pada tipe sel dan seberapa matang selnya. Next slide.
Baik, perkenalkan saya Sharon Marbun dengan 3 digit NIM terakhir 126. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis-jenis dari leukemia. Yang ketiga adalah chronic lymphocytic leukemia atau CLL. Dan leukemia limfositik kronis ini atau chronic lymphocytic leukemia adalah jenis leukemia yang terjadi ketika sumsum tulang memproduksi limfosit yang tidak normal secara berlebihan sehingga secara perlahan dan dalam jangka panjang berkembang menjadi kanker. Penyebaran leukemia limfositik kronis ini dimulai di sumsum belakang dan memengaruhi sel limfosit B dan juga sel yang sudah matang. Dan jenis leukemia ini berkembang dengan lambat, bahkan gejalanya terkadang baru bisa muncul setelah beberapa tahun. Tapi meski begitu, seiring berjalannya waktu, perkembangan sel abnormal tersebut dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya seperti limpa, hati, dan kelenjar getah bening. Next. Jenis yang terakhir adalah chronic myelocytic leukemia atau CML. Leukemia myelocytic kronis adalah jenis leukemia di mana sumsum tulang belakang memproduksi sel myeloid dalam jumlah berlebihan dan tidak terkendali yang berkembang secara perlahan dan dalam jangka waktu yang lama. Jenis leukemia ini juga diketahui dipicu karena adanya perubahan pada kromosom 9 dan 22 sehingga membentuk kromosom dinamakan kromosom Philadelphia. Kromosom itulah yang membuat sel menghasilkan tironin kinase, yaitu protein yang mendorong perkembangan sel kanker leukemia. Next. Nah, sekarang kita akan masuk menuju ke peran patologi klinik dalam mendiagnosis leukemia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imade Suryandira Pasa dengan 3 digit NIM terakhir adalah 018. Baik, seperti kita ketahui, diagnosis leukemia sangat bergantung pada hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh dokter spesialis patologi klinik. Metode yang digunakan yakni hitung darah lengkap, aspirasi sumsum tulang belakang, dan pemeriksaan mikroskopis dari apusan darah merupakan prosedur standar yang digunakan untuk mendeteksi dan mengkarakterisasi sel-sel leukemia. Selanjutnya, patologi klinik menginterpretasikan hasil pemeriksaan laboratorium dan membandingkannya dengan data normal, serta memberikan diagnosis yang tepat berdasarkan temuan-temuan yang ada. Patologi klinik seringkali bekerja sama dengan hematolog ataupun dokter spesialis darah untuk membahas hasil pemeriksaan dan menyusun rencana pengobatan yang tepat. Next. Baik, sekarang mungkin kita akan masuk ke proses diagnosis dari leukemia itu sendiri. Mungkin poin-poinnya akan saya jelaskan secara sederhana aja di sini. Yang pertama ada pemeriksaan sumsum tulang belakang yang dilakukan bersamaan dengan tes darah. Biopsi sumsum tulang belakang melibatkan pengambilan inti tulang dengan jarum panjang dan pemeriksaan di bawah mikroskop. Pada saat yang sama, cairan dari sumsum tulang belakang diambil untuk flow cytometry dan tes molekuler. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tes molekuler, yakni dengan memeriksa kromosom dalam sel untuk mencari variasi atau kelainan kromosom tertentu yang bisa sangat spesifik untuk leukemia. Next. Sekarang saya Hani Malina yang dengan 3 digit NIM terakhir 090 akan menjelaskan mengenai aspirasi sumsum tulang. Proses ini merupakan prosedur untuk memperoleh sampel cairan sumsum tulang yang kemudian akan dianalisis di laboratorium untuk diagnosa dan pemantauan leukemia. Prosedurnya melalui beberapa tahap. Yang pertama, pasien diposisikan tengkurap atau miring dengan area pengambilan diekspos. Area pengambilan ini biasanya merupakan tulang panggul. Kemudian area didisinfeksi dan diberi anestesi lokal untuk mengurangi rasa sakit. Setelah itu, jarum aspirasi yang steril akan dimasukkan ke dalam sumsum tulang melalui kulit. Jarum ini digunakan untuk menyedot cairan sumsum tulang dengan jumlah sekitar 1-2 ml. Setelah itu, cairan yang berhasil diambil akan ditempatkan dalam wadah steril dan dikirim ke laboratorium patologi klinik untuk dianalisis. Kemudian setelah prosedur selesai, area yang telah diaspirasi akan ditutup dengan perban dan pasien diminta untuk beristirahat supaya resiko komplikasinya berkurang. Analisis yang dilakukan di lab meliputi pemeriksaan morfologi sel, tes immunophenotyping, analisis sitogenik, dan pemeriksaan molekuler. Next. Baik, selanjutnya saya Revalda Putri dengan NIM 3 digit terakhir 054. Selain dengan proses diagnosis yang sudah disebutkan 2 tadi, terdapat pula metode lainnya untuk memproses diagnosis menggunakan sampel darah pasien. Yang pertama adalah metode hitung darah lengkap atau disebut dengan CBC, metode kedua adalah pemeriksaan mikroskopis, dan metode ketiga adalah flow cytometry. Next slide. Pada kesempatan ini saya akan mengenai flow cytometry.
cytometry. Nah, apa itu flow cytometry? Flow cytometry adalah teknik laboratorium yang digunakan analisis karakteristik fisik dan juga kimia dari sel ataupun partikel, termasuk dalam diagnosis leukemia. Dalam konteks leukemia, flow cytometry membantu untuk mengidentifikasi dan juga mengkarakterisasi sel darah putih yang abnormal dengan mengukur ekspresi penanda permukaan sel atau antigen pada sel-sel ini. Prosedur ini melibatkan pencampuran sampel darah atau sumsum tulang dengan antibodi yang telah dilabel dengan fluorokrom, yang kemudian akan mengikat antigen spesifik pada permukaan sel leukemia, yang selanjutnya sampel akan diteruskan melalui laser di dalam flow cytometer. Laser ini memancarkan cahaya yang kemudian mendeteksi dan akan dianalisis untuk menentukan jenis dan proporsi sel abnormal. Dengan flow cytometry, dokter dapat menentukan jenis dari leukemia, tingkat keparahan, serta membantu merancang rencana pengobatan yang tepat. Misalnya untuk leukemia mieloid akut atau AML, penanda seperti CD13, CD33, dan CD34 sering untuk digunakan. Selain itu, sampel dijalankan melalui flow cytometer yang mengukur karakteristik cahayanya dan dipancarkan oleh sel yang diberi label untuk membantu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis daripada leukemia. Next slide. Selanjutnya, saya Hikmal dengan NIM akhir 125 akan menjelaskan faktor prognostik pada leukemia. Dalam sebelumnya, prognosis adalah perkiraan probabilitas hasil atau hasil akhir dari sebuah penyakit. Hal ini meliputi kemungkinan kesembuhan, perkiraan masa hidup, dan kualitas hidup pasien. Dalam konteks leukemia, prognosis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor prognostik pada leukemia sangat penting dalam menentukan kemungkinan kesembuhan dan perkiraan masa hidup pasien. Dengan memahami faktor-faktor ini, praktisi kesehatan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam mengembangkan strategi terapi yang optimal untuk setiap pasien. Next slide. Faktor prognostik yang pertama merupakan jumlah leukosit awal. Jumlah leukosit awal pada saat diagnosis ditegakkan dapat menjadi indikator yang signifikan bahwa leukemia telah berkembang dengan cepat dan mungkin telah menyebar ke berbagai area tubuh. Oleh karena itu, pasien dengan jumlah leukosit yang tinggi cenderung memiliki prognosis yang lebih buruk. Selanjutnya, faktor usia. Usia pasien merupakan salah satu faktor penting prognostik leukemia. Pasien yang berusia kurang dari 1 tahun atau lebih dari 10 tahun cenderung memiliki prognosis yang lebih buruk. Hal ini karena anak-anak dan orang tua lebih rentan terhadap efek toksisitas kemoterapi dan memiliki kemungkinan komplikasi yang lebih besar. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor prognostik pada leukemia dalam patologi klinis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nararia Jambi dengan 3 digit NIM terakhir saya 240. Faktor berikutnya ada respon terhadap terapi. Respon pasien terhadap terapi seperti kemoterapi setelah fase induksi juga merupakan faktor penting dalam memberikan prediksi untuk kedepannya. Respon yang baik menunjukkan bahwa kemoterapi efektif dalam menghancurkan kanker. Namun, pasien yang tidak responsif terhadap kemoterapi memiliki prognosis yang lebih buruk dan kemungkinan besar akan mengalami relapse. Faktor berikutnya ada measurable residual disease atau MRD. Walaupun pasien sudah menjalani proses kemoterapi, sel-sel kanker masih dapat ditemukan. Kondisi inilah yang disebut dengan MRD. Pasien yang mengalami kondisi MRD yang tinggi memiliki prognosis yang lebih buruk karena memiliki probabilitas mengalami relapse yang lebih besar. Oleh karena itu, pengukuran MRD sangat penting dalam menentukan strategi terapi yang optimal. Next. Prognosis leukemia juga dapat dilihat dari tingkat kesintasan hidup 5 tahun, yang berbeda-beda tergantung pada jenis leukemia. Misalnya, CLL memiliki tingkat kesintasan hidup sebesar 88%, sedangkan AML hanya 31,7%. Jadi dengan memahami faktor-faktor prognostik ini, dokter dapat memberikan perawatan yang lebih tepat dan meningkatkan kemungkinan dari kesembuhan pasien. Next. Baik, akan kita lanjutkan. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Indi dengan 3 digit NIM terakhir 036. Jadi sekarang kita akan membicarakan mengenai tantangan dalam mendiagnosis dan prognosis penyakit leukemia dalam menggunakan patologi klinik. Nah, tantangan dalam mendiagnosis leukemia itu ada beberapa hal nih, yang salah satunya yaitu tadi sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai metode pemeriksaan darah lengkap atau CBC. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa jika kita melakukan metode CBC sering menunjukkan hasil yang tidak spesifik yang mirip dengan banyak penyakit lain, atau bisa dibilang bahwa penyakit leukemia ini gejalanya itu hampir sama dengan penyakit-penyakit lain, seperti gejala awal leukemia yaitu kelelahan, demam, dan nyeri tulang seringkali tidak spesifik dan hampir sama dengan penyakit anemia, yaitu kelelahan, pucat, hingga sesak nafas. Nah, gejala anemia yang mirip dengan leukemia itu terutama di saat anemia ini terjadi akibat defisiensi zat besi atau vitamin B12. Selain itu juga ada infeksi virus atau bakteri dan juga artritis rheumatoid.
Nah, sehingga perlu pemeriksaan lanjutan seperti aspirasi dan biopsi sumsum tulang untuk mengkonfirmasi keberadaan sel leukemia. Namun, apa kalian tahu bahwa aspirasi dan biopsi sumsum tulang itu memiliki sifat invasif dan membutuhkan persetujuan serta persiapan yang lebih matang oleh pasiennya itu sendiri. Oleh karena itu, dalam mendiagnosis penyakit leukemia ini memiliki tantangan. Dalam prognosisnya juga memiliki tantangan tersendiri, yaitu kurangnya kesadaran akan penyakit leukemia pada gejala awal. Nah, pasien dan tenaga medis seringkali langsung mempertimbangkan leukemia karena gejalanya yang umum. Misalnya, jika seorang pasien datang dengan demam berulang dan kelelahan, biasanya yang paling sering didiagnosis adalah penyakit infeksi virus atau bakteri. Nah, karena inilah penyebab prognosis pasien leukemia dapat memburuk dalam waktu yang jangka panjang. Nah, adapun hal yang dapat dilakukan yaitu studi sitogenetik dan molekuler. Dalam prosedur ini diperlukan biaya yang mahal dan juga waktu yang lebih lama untuk melakukan diagnosisnya. Namun ini dapat lebih tepat untuk menentukan prognosis untuk penyakit leukemia. Nah, peran teknologi dan pemeriksaan lanjutan sangat penting untuk meningkatkan akurasi diagnosis dan juga prognosis pada penyakit leukemia. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya berpaku pada satu metode, namun juga pada inovasi-inovasi karena perkembangan teknologi dan digital. Baik, saya akan menjelaskan inovasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Angelin Christian dengan 3 digit terakhir tim saya 194. Untuk inovasi yang bisa dilakukan adalah yang pertama pengurutan genom. Manfaatnya dapat memberikan informasi lebih dalam dan lebih lengkap tentang variasi genetik yang dapat mempengaruhi leukemia. Dengan inovasi ini, mutasi gen dapat diidentifikasi secara detail sehingga dapat didiagnosis lebih tepat dan proses pengobatan yang lebih tepat. Yang kedua ada deteksi biomarker yang lebih akurat. Manfaatnya dapat mengidentifikasi biomarker dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi yang dapat mendeteksi leukemia lebih awal dan memantau progres penyakit dan mengevaluasi respon terhadap terapi. Ini meningkatkan kemampuan untuk melakukan diagnosis yang lebih cepat dan perawatan yang lebih tepat. Yang terakhir ada sistem pakar dengan metode certainty factor. Manfaatnya untuk sistem pakar dapat menganalisis gejala yang dilaporkan dan menghitung kemungkinan terjadi leukemia dengan lebih baik. Ini membantu dalam pengambilan keputusan diagnosis dan memberi dukungan tambahan untuk diagnosa yang lebih akurat. Next. Untuk kesimpulan, patologi klinik dalam hematologi memiliki peran untuk leukemia, baik dalam metode diagnostik yaitu pemeriksaan morfologi, immunophenotyping, analisis sitogenetika, tes molekuler. Lalu untuk faktor prognostik yaitu jenis leukemia, kelainan genetik, usia pasien, respon awal terhadap pengobatan, jumlah sel darah putih, metode diagnostik dalam patologi klinik untuk leukemia yaitu hitung darah lengkap atau CBC, flow cytometry, analisis sumsum tulang, dan tes molekuler dan genetik. Untuk saran, bisa meningkatkan penanganan leukemia yaitu pengembangan teknik diagnosis baru, meneliti dan mengembangkan teknik diagnosis yang lebih sensitif dan spesifik dapat membantu dalam deteksi dan klasifikasi leukemia. Lalu saran untuk studi faktor prognostik yaitu penelitian tentang faktor prognosis yang lebih komprehensif dapat memberikan wawasan tambahan dan meramalkan respon terhadap terapi dalam hasil jangka panjang. Lalu inovasi dalam terapi yaitu mengevaluasi efek inovasi terbaru dalam terapi leukemia dan mengintegrasikan teknologi baru dalam praktis klinik dapat meningkatkan pengelolaan pasien. Next. Baik, sekian untuk presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Anda.